Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya MC Diktanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teluh Sengit Kembang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Ujang. Aku akan menceritakan sebuah cerita ketika umurku baru saja menginjak 22 tahun. Aku ini pemuda biasa dari kampung Ciraum, sebuah kampung kecil berada antara hamparan sawah yang hijau. Selain itu, kampungku ini masih diapit oleh perbukitan yang membentang hingga ke ujung sana. Kampung ini masih diselimuti kabut tipis ketika pagi. Dengan suasana kampung yang adem, suara gemericik air juga kokok ayam bersautan membuat suasana kampung begitu tenang ketika aku tinggal di kampung ini. Seperti standar anak kampung pada umumnya, ketika pagi hari sebelum matahari terbit, aku harus mulai keluar dari kamar. Biasanya sih aku langsung ke dapur untuk menyeduh kopi pahit buat bapak, sekalian membantu emak menyiapkan apa yang bisa dibantu sebelum aku berangkat ke sawah. Sawah yang aku garap memang tidak luas, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi dari situlah asap dapur kami terus mengepul. Orang tuaku adalah petani sederhana, mereka tidak pernah banyak menuntut sesuatu dariku. Mereka hanya berkata bahwa aku hanya harus menjadi anak yang berbakti untuk mereka. Di dalam kesederhanaan keluarga kami, selalu ada tawa yang hadir di rumah yang berdinding kayu dan bambu itu. Hidupku terasa sempurna dengan kesederhanaannya. Aku merasa damai, tentram, tapi aku tidak tahu bahwa kedamaian itu sangat rapuh. Bahkan bisa direnggut paksa oleh sesuatu yang bahkan tidak pernah terbesit di dalam benakku. Aku ingat pada saat itu di mana aku mempunyai seorang gadis idaman, namanya Neng Lilis. Neng Lilis adalah kebanggaannya kampung Ciraum. Wajahnya khas mojang priangan. Kulitnya kuning langsat menambah kecantikan yang alami sehingga aku menyukainya. Aku pun mulai mendekatinya meskipun butuh waktu yang cukup lama, tapi aku sudah siap untuk menyatakan perasaanku padanya pada saat itu. Tapi ketika menunggu waktu itu tiba, ketenangan dan rasa damai itu hancur secara perlahan. Karena tepat di suatu sore, ibu secara tiba-tiba memanggilku dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. "Nak, cepat mandi, cepat dandan juga yang rapi, karena setelah maghrib ada tamu penting dari kampung sebelah," kata ibuku sambil merapikan taplak meja di ruang tamu kami yang sempit. Aku langsung mengerutkan kening, karena jarang-jarang ada tamu yang datang sehingga ibu sampai sesibuk itu di rumah sekarang. "Tamu siapa, Bu? Perasaan aku tidak punya janji dengan siapa-siapa." "Shh, nurut sajalah, pokoknya tamu istimewa," kata ibu yang langsung memotong ucapanku. Dia kali ini tersenyum dengan penuh rahasia. Hal itu tentu saja membuatku penasaran sekaligus sedikit was-was. Benar saja selepas maghrib terdengar beberapa orang di halaman rumah. Jantungku berdebar tidak karuan. Bapak yang sudah rapi dengan kemeja batik satu-satunya langsung membukakan pintu. Dan di sanalah mereka berdiri, rombongan Juragan Karta. Kalian harus tahu, Juragan Karta ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di beberapa kampung yang ada di sini. Tanahnya luas, rumahnya besar, mobilnya banyak, dan dia kini datang ke rumah kami yang sederhana ini. Tentu saja hal ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Para tetangga pun pasti langsung bisik-bisik di luar sana atas kedatangannya di rumah. Aku, bapak, dan ibu mempersilahkan mereka masuk dengan kerendahan hati. Di sana ada Juragan Karta sendiri, lalu istrinya yang biasa dipanggil Ambu, dan seorang gadis muda yang bernama Nyi Ipa.
Selain itu, Juragan Karta membawa beberapa pengiring. Ruang tamu kami yang sempit mendadak penuh sesak dengan kehadiran mereka. Ibu yang mempersiapkan kue-kue sederhana di depan mereka, dan kue-kue itu terlihat sangat kontras dengan pakaian mereka yang berkilau. Setelah basa-basi singkat, Juragan Karta langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Dengan jelas dan langsung ke intinya, mereka ternyata datang untuk melamarku. Ya, kalian tidak salah dengar. Si Ujang yang anak petani miskin dilamar untuk Nyi Ipa, putri Juragan Karta. Katanya dia memang suka padaku semenjak sekolah SMA, dan dia tidak bisa mengatakannya hingga dia berbicara kepada kedua orang tuanya. Juragan Karta memang dikenal memanjakan anaknya, sehingga apapun yang diminta oleh anaknya dia akan menurutinya. Aku melirik bapak dan ibu. Wajah mereka memerah dan tersenyum ke arahku. Siapa yang tidak bangga akan anaknya yang dilamar oleh keluarga yang terpandang seperti ini? Tapi entah mengapa, acara ini seperti ada yang aneh. Aku tidak terlalu mengenal Nyi Ipa, bahkan kita jarang sekali saling sapa. Yang ada di dalam bayanganku pada saat itu adalah Neng Lilis, dan aku sudah memantapkan hatiku padanya. Di tengah-tengah kebingungan, aku secara tidak sengaja melirik ke arah Ambu yang merupakan ibunya Nyi Ipa. Wanita itu tersenyum padaku. Senyumannya nampak lebar dan terlihat ramah, tapi dari dalam matanya dia seperti menatapku dengan cara yang aneh. Seperti ada sesuatu yang dingin di balik senyuman hangat itu. Lalu dia yang sadar ketika aku menatapnya kembali tiba-tiba berkata dengan pelan kepadaku, "Ya, semoga si Ujang ini bisa menerima kasih sayang dari anakku Nyi Ipa. Anak ini bisa dibilang lebih dari cukup. Semuanya ada. Tapi masalah jodoh, awalnya kita juga kaget. Beberapa kali aku bilang untuk dibicarakan kembali daripada menyesal. Tapi Nyi Ipa tetap memaksa, sehingga bapaknya langsung datang ke tempat ini." Dek. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman halus di telingaku. Seperti ada sesuatu di balik perkataannya yang membuatku sedikit waspada. Aku mencoba untuk tersenyum, tapi rasanya sangat kaku sekali. Apakah ini hanya perasaanku saja, atau memang ada makna lain di balik keramahan Ambu yang terasa seperti dipaksakan? Aku seperti tertekan dari segala arah. Aku tertekan dari wajah bahagia orang tuaku, kemewahan yang tiba-tiba menyilaukan mata, dan bayangan Neng Lilis yang selalu mengalihkan sosok Nyi Ipa di depanku. Di sana aku harus mengambil keputusan besar yang mungkin bisa merubah hidupku. Apapun keputusanku, ada harga yang harus aku bayar. Ada harga yang harus aku bayar, dan aku harus memutuskannya sekarang. Berhari-hari setelah malam lamaran itu, rumah kami terasa berbeda. Ibu dan bapak lebih banyak diam. Aku tahu mereka pasti bingung sama sepertiku. Di satu sisi, tawaran dari Juragan Karta itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi orang tua manapun di kampung ini. Bapak dan ibu pasti bahagia. Siapa yang tidak mau melihat anaknya nanti hidupnya berkecukupan dan menjadi keluarga terpandang? Tapi di sisi lain, mereka juga melihatku yang gelisah. Bayangan Neng Lilis dengan senyuman yang tulus itu terus-menerus ada, dan aku tidak bisa menghilangkannya dari dalam pikiranku. Di suatu malam, saat setelah kami selesai makan malam, aku memberanikan diri untuk bicara. "Pak, Bu, bagaimana kalau lamaran dari Juragan Karta itu ditolak oleh Ujang?" Tanyaku pelan. Bapak dan ibu terdiam sebentar. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain dan menghela nafas panjang. Bapak mulai meletakkan cangkir kopi yang baru saja diminum. Lalu ibu yang ingin membereskan piring langsung terdiam, dan mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kenapa begitu, Nak?" tanya ibu. "Apakah ada yang kurang dari Nyi Ipa atau dari keluarganya?" Aku menggelengkan kepalaku pelan sambil menunduk. "Bukan begitu, Bu. Nyi Ipa cantik. Kelihatannya pintar, apalagi keluarga Juragan Karta baik. Tapi hati Ujang tidak mempunyai rasa kepadanya." Aku berhenti sejenak untuk mencari kata-kata yang pas untuk melanjutkan perkataanku. Ujang gak punya pilihan lain, Pak, Bu." Bapak dan ibu sepertinya mengerti dengan ucapanku. Di sana aku sudah siap apabila kedua orang tuaku ini marah atau kecewa berat. Tapi ternyata di luar dugaanku, ibu meraih tanganku secara perlahan sambil berkata, "Nak, buat ibu dan bapak, kebahagiaanmu yang utama.
Kalau hatimu sudah terpaut kepada yang lain, ibu dan bapak tidak memaksa. Hanya yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya agar tidak membuat mereka sakit hati ketika menolaknya. Air mataku hampir menetes mendengar kebesaran hati mereka. Hingga akhirnya diputuskanlah bapak yang akan menyampaikan penolakan itu secara baik-baik kepada Juragan Karta. Beberapa hari kemudian bapak pulang dari rumah Juragan Karta dengan wajah yang lega sekaligus tegang. "Gimana, Pak?" Bapak hanya duduk sambil terdiam sebentar sambil merokok untuk menenangkan hatinya. Tidak lama dia mulai bicara. "Juragan Karta bisa menerima penolakan ini. Katanya jodoh memang tidak bisa dipaksakan. Tapi..." Bapak berhenti sejenak. Ambu nampak terdiam dan tidak berbicara. Hanya saja pas ketika pamit, dia baru berkata, "Silakan saja, karena cobaan hidup itu datangnya dari mana saja. Semoga kuat saja yang menghadapinya." Bapak kembali terdiam, dia seperti mendengar sesuatu yang ambigu dari Ambu. Aku juga merasakan yang sama, seperti ada sesuatu ancaman di balik kata-katanya yang halus itu. Aku hanya bisa menelan ludah ketika selesai mendengarkan bapak yang bercerita. Setelah itu aku lega karena urusan lamaran sudah selesai. Sehingga sekarang kami sekeluarga bisa kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Apalagi hubunganku dengan Neng Lilis sudah mulai ada kemajuan. Meskipun malu-malu, tapi aku sudah mulai dekat dengannya. Dan tinggal satu tahap lagi aku akan mengatakan semuanya. Ternyata semua ketenangan itu mendadak menghilang tepat 1 minggu ketika bapak menolak lamaran tersebut. Aku ingat betul pada malam itu angin mulai bertiup sangat kencang, membuat daun-daun bambu di rumpun belakang rumah bergesekan. Aku yang baru saja memejamkan mata secara tiba-tiba menangkap aroma yang sangat kuat. Wangi bunga melati. Hal itu tentu saja membuatku merasa aneh, karena tidak ada tetangga di sekitar rumah yang mempunyai pohon melati yang baunya benar-benar menyengat. Aku langsung bangkit dan membuka jendela untuk mengintip keluar kamar. Ketika jendela terbuka lebar, aku tidak melihat apapun di sana. Hanya ada kegelapan dan suara angin kencang disertai gesekan dari daun bambu yang terdengar hingga ke kamar. Tapi suara aroma melati ini semakin menusuk hidung, dan aku tidak tahu dari mana wangi itu berasal. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin saja itu adalah wangi dari sesuatu yang melewati rumah, dan aku yakin apabila aku tidak memperdulikannya, maka wangi itu akan menghilang dengan sendirinya. Di keesokan harinya, tepat ketika aku bercermin sebelum berangkat ke sawah, aku melihat sesuatu yang aneh di pipi kiriku. Ada bekas kemerahan mirip sebuah telapak tangan kecil yang menamparku sehingga memerah. Aku mencoba mengingat-ingat apakah aku menampar nyamuk terlalu keras atau secara tidak sengaja wajahku membentur sesuatu. Tapi aku sama sekali tidak ingat atas apa yang terjadi. "Pipi kamu kenapa, Jang? Seperti ditampar," tanya ibu yang heran ketika kami sarapan. Aku hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, "Nggak tahu, Bu, soalnya tidak terasa apa-apa." Di malam berikutnya aroma melati itu datang lagi. Bahkan kali ini lebih pekat hingga membuatku sedikit mual. Dan bukan hanya aroma melati saja, aku juga mulai mendengar suara-suara aneh, seperti ada suara perempuan yang menangis di luar jendela kamar. Tangisannya sangat lirih dan pelan, seolah-olah dia meminta aku membukakan jendela untuknya. Aku tidak berani pada saat itu. Aku hanya bisa mengintip lewat tirai yang tertutup rapat. Tapi ketika aku melihatnya, tidak ada apapun di luar sana. Yang ada hanyalah kegelapan dan sarang laba-laba yang menggantung di langit-langit. Aku mencoba untuk tidur, dan beberapa jam setelah aku terlelap, suara tangisan itu terdengar kembali. Bahkan kali ini berpindah tempat dalam rumah. Suara itu terus-menerus terdengar hingga tidurku tidak terasa nyenyak, dan ketika aku memaksa untuk tidur, badanku terasa pegel-pegel hingga pagi menjelang. Kejadian itu terjadi terus-menerus setiap malam. Aroma melati yang menyesakan, suara tangis yang misterius. Terkadang ada pula suara seperti kuku-kuku kecil yang menggaruk-garuk dinding papan di luar. Aku mulai takut. Cerita tentang hantu dan lelembut yang iseng seketika langsung terpikirkan olehku. Aku sudah berusaha untuk mencari cara agar gangguan itu menghilang. Aku sudah tambah rajin beribadah dan berdoa, tapi gangguan itu tidak pernah hilang. Puncaknya tepat 2 minggu setelah kejadian wangi bunga melati itu,
selalu tercium sepanjang malam. Perutku mendadak mulas, seperti ada yang mengaduk-aduk perutku dari dalam. Aku langsung lari ke belakang ke arah WC yang sederhana di belakang rumah, dan di sanalah aku muntah. Tapi yang keluar bukanlah sisa makanan, tapi yang keluar adalah segumpal rambut gimbal yang berbau busuk. Selain itu ada beberapa paku kecil yang sudah berkarat dan beberapa kelopak bunga melati yang sudah layu. Astaga! Kedua mataku terbelalak melihat benda-benda itu berjatuhan ketika aku memuntahkannya. Aku langsung membuangnya dengan air yang aku ambil dari bak mandi. Setelah itu aku terduduk lemas di lantai dengan tubuhku yang gemetar. Bau anyir darah yang samar tercium hingga ke sekeliling rumah, dan hal itu membuat ibu yang berada di dalam langsung terbangun dan menghampiriku yang duduk lemas di sana. "Nak, kenapa nak?" kata ibuku dengan wajahnya yang pucat. Rupanya tepat ketika aku memuntahkan benda-benda itu semua, ibu bangun karena suara yang aku keluarkan begitu keras. Dia seperti khawatir karena melihat mulutku penuh darah yang menetes ke baju dan celanaku pada malam itu. Di sana ibu langsung membangunkan bapak. Dia merasa ngeri atas apa yang aku alami pada saat itu. Bapak yang datang kepadaku langsung menggelengkan kepala. Dia seperti merasa bahwa ada yang mempermainkan anaknya pada saat ini. Tepat setelah kejadian itu, kondisiku kini menurun drastis. Setiap hari aku muntah benda-benda yang aneh. Kadang potongan silet, potongan beling kecil, kadang pula duri-duri bambu. Semua benda-benda itu terasa perih di tenggorokan ketika aku memuntahkannya. Rasanya seperti ingin mati karena menahan sakit ketika benda-benda itu keluar dari mulutku. Nafsu makanku mendadak berkurang. Aku seperti malas untuk memasukkan makanan ke mulutku. Hal itu berdampak kepada tubuhku yang mulai kurus. Kulitku mendadak kusam dan di beberapa bagian tubuhku muncul bercak-bercak hitam seperti bekas terbakar. Karena hal itu pula aku tidak bisa lagi ke sawah. Aku hanya bisa terbaring lemah di dalam kamar. Dan setiap malam hari aroma melati itu tetap setia datang. Seolah-olah wanginya sedang mengejek penderitaanku yang sedang aku rasakan pada malam itu. Kabar tentang sakitku yang aneh itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Aku menjadi bahan obrolan di tempat-tempat ramai bagi para warga. Dari sanalah berbagai spekulasi atas penyakitku beredar. Ada yang bilang aku melakukan kesalahan sehingga membuat jin di tempat-tempat keramat menjadi murka ketika aku pergi ke sawah. Ada pula yang berkata bahwa aku terkena guna-guna dari perempuan yang cintanya ku tolak. Siapa lagi kalau hal itu merujuk kepada Nyi Ipah dan keluarganya. Mereka saling berbisik satu sama lain karena kedatangannya ke rumahku membuat sebagian warga geger pada saat itu. Hal itu berdampak buruk bagi bapak dan ibu yang menanggung malu karena anaknya selalu dibicarakan kemanapun mereka pergi. Banyak orang yang datang dan pergi untuk menjengukku. Tidak jarang mereka merekomendasikan aku agar melakukan pengobatan ke tempat-tempat yang manjur menurut mereka. Ibu hanya bisa berterima kasih atas saran tersebut dan mencoba untuk mendiskusikannya kepada keluarga atas apa yang mereka sarankan. Tepat 3 minggu setelah kejadian itu, Ambu beserta Juragan Karta dan Nyi Ipah datang untuk menjengukku. Wajah Ambu nampak begitu prihatin ketika melihatku yang kini kurus dan kering. Beliau membawakanku buah-buahan yang mahal dan beberapa botol minuman suplemen agar aku sehat kembali. "Semoga cepat sembuh ya, Jang," kata Ambu sambil mengusap-ngusap kepalaku. "Mungkin Ujang kurang istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran." Aku hanya bisa tersenyum lemah, tapi di balik senyum palsuku hatiku menjerit ketika melihat tatapan Ambu yang sedikit aneh. Tubuhku seperti merinding, dan di sana aku mulai curiga bahwa semua ini pasti berhubungan dengan penolakan itu sehingga aku menjadi seperti ini. Tapi hal itu tidak bisa aku ungkapkan karena mau bagaimanapun aku tidak punya bukti apa-apa. Namun yang pasti ada sesuatu yang sama ketika Ambu yang datang untuk menjengukku dengan aroma yang selalu aku cium setiap malam, yaitu bunga melati. Bapak dan ibu semakin khawatir atas tubuhku yang semakin lemah. Di setiap harinya mereka berdiskusi untuk mendatangi orang-orang yang dipercaya bisa menyembuhkan tubuhku atas saran dari para tetangga. Akhirnya bapak langsung membawaku ke Mang Darta. Beliau dikenal sebagai orang pintar atau dukun yang tidak jauh dari kampung kami.
Mang Darta memang sering membantu warga kalau ada sakit yang aneh atau kena gangguan gaib. Sehingga Bapak memutuskan untuk membawaku ke sana, dibantu beberapa warga yang tahu akan tempatnya. Setelah berjalan cukup jauh dan beberapa kali beristirahat, akhirnya aku sampai ke rumah Mang Darta. Bau kemenyan yang samar tercium ketika aku sampai di halamannya. Suasana di sekitar rumahnya pun terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang membuatku merasa diawasi dari segala arah. Mang Darta membukakan pintu untuk kami. Dia menatapku dengan tatapan yang tajam sebelum mempersilahkan aku masuk ke dalam sana. Tanpa banyak bertanya, dia hanya menatapku lama, seperti sedang mengecek kondisi tubuhku dengan tatapannya yang tajam. Dia terdiam cukup lama dan ketika hampir semenit dia menatapku. Secara tiba-tiba dia berkata, "Ini sudah gawat," katanya dengan nada yang pelan. Dia pun akhirnya berdiri dan pergi ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia melakukan sesuatu dengan beberapa benda yang dia bawa. Aku pun disuruh minum air putih yang sudah diberikan beberapa mantra olehnya. Lalu di beberapa bagian tubuhku mulai dipijat dengan minyak kelapa yang dicampur oleh wangi-wangi tertentu yang baunya agak aneh. Mang Darta juga membakar kemenyan sambil terus membaca mantra yang tidak aku mengerti. Awalnya aku merasakan sedikit hawa hangat yang menjalar di tubuhku pada saat itu. Namun tidak lama kemudian perutku mual kembali. Dan benar saja aku muntah lagi. Bahkan kali ini selain paku-paku kecil, ada pula beberapa benang kusut berwarna merah terlihat keluar dari dalam mulutku yang bercampur dengan darah. Mang Darta yang awalnya terlihat percaya diri mendadak berubah ketika dia melihat benang tersebut. Dia menggelengkan kepala dan memberi isyarat bahwa dia tidak sanggup untuk melanjutkan. Bapak bertanya tentang apa yang terjadi dan dia hanya menggelengkan kepala pelan sambil berkata, "Aku minta maaf, ini sepertinya bukan sekedar gangguan biasa," katanya sambil sedikit menunduk. Mang Darta langsung melirik ke arahku, lalu tidak lama dia mengusap kembali rambutku sambil berkata, "Kamu melakukan kesalahan apa sehingga ada yang memberikan teluh sengit kembang kepadamu? Ini bukan sekedar teluh, tapi teluh ini sangatlah kuat karena yang mengirimkannya punya niat yang kuat untuk menyiksamu hingga kamu gak sanggup melawannya." Aku yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Bagaimana bisa ada orang yang dengan tega memberikan hal ini kepada aku? Begitu pula Bapak yang nampak sedih mendengar hal itu. Bahkan Bapak yang biasa kuat menghadapi hidup, kini kedua matanya berkaca-kaca karena melihat kondisiku yang tidak bisa disembuhkan oleh Mang Darta. Setelah itu kami akhirnya pulang dengan tangan yang hampa dan hati yang semakin berat. Sejak pulang dari Mang Darta, siksaan yang terasa olehku semakin menjadi-jadi. Aroma melati itu kini menempel permanen di hidungku. Bahkan di siang hari pun terkadang aku mencium bau samar dari bunga melati yang selalu muncul di sekitarku. Hal itu tentu saja membuatku pusing dan mual. Bahkan beberapa kali muntah darah yang membuat kedua orang tuaku semakin khawatir akan kondisiku di setiap harinya. Gangguan demi gangguan terus-menerus terjadi. Bahkan sekarang lebih parah. Selain suara tangisan dan garukan kuku yang tajam di dinding, aku mulai melihat bayangan-bayangan hitam sekilas di sudut mata. Mereka selalu muncul ketika aku sedang sendirian. Terkadang mereka muncul dan meniup leher belakang. Kadang pula mereka muncul dan mencengkeram tangan dan kakiku ketika aku sedang tertidur. Aku jadi takut tidur. Aku juga takut dengan datangnya malam. Aku ingin terjaga semalaman, tapi tetap saja ada sesuatu yang selalu membuatku ketakutan. Badanku semakin hari semakin kurus. Kulitku yang menghitam di beberapa bagian mulai terasa perih dan gatal. Ibu dengan sabar mengoleskan berbagai ramuan tradisional, mulai dari parutan kunyit sampai daun sirih, tapi semuanya tidak mempan. Aku kini lebih banyak menghabiskan waktuku di dalam kamar dan terbaring lemas di atas kasur sambil meratapi nasib. Kenapa harus aku? Apa salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus berputar di dalam kepala. Rasanya aku ingin menyerah dan mati saja. Tapi ternyata Bapak dan Ibu terus berusaha untuk menyembuhkanku di setiap harinya. Mereka berdua seringkali membawaku kepada orang-orang yang bisa menyembuhkanku. Mau itu di luar kampung, di luar kecamatan, bahkan ketika harus masuk dan keluar hutan.
mereka akan melakukannya meskipun ujung-ujungnya aku gagal diobati. Suatu sore ketika ibu sedang menyuapi bubur yang susah masuk ke dalam tenggorokanku, datanglah Mang Udin yang menjengukku. Dia adalah adik almarhum kakekku yang tinggal di kampung lain. Memang kampungnya cukup jauh dari kampung Ciraum, sehingga dia baru saja mendengar tentang sakitku baru-baru ini. Wajahnya terlihat prihatin ketika melihat kondisiku yang seperti mayat hidup sekarang. Tidak lama kemudian dia mendatangi bapak di depan rumah dan berkata sesuatu yang membuat mereka berdua mengobrol serius tentang nasibku pada saat itu. Gini Kang, di puncak Gunung Gelis ada orang tua yang bernama Aki Sanca. Orangnya jarang sekali turun dari gunung. Dia terus hidup menyendiri di atas sana, kata Mang Udin dengan nada yang serius. Katanya banyak orang yang bertemu dengannya. Dia bisa mengobati penyakit yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Gunung Gelis, gumamku yang mendengar obrolan itu dari kamar. Aku pernah mendengar nama gunung itu. Gunung tersebut memang terkenal cukup angker dan jarang dijamah orang. Aku kembali mendengar Mang Udin dan bapak mengobrol kembali di sana. Gunung Gelis teh kan jauh sekali, Din. Bener apa yang kamu katakan. Nanti pas kita sengaja naik ke atas, ternyata Aki Sanca yang kamu katakan tidak ada, tanya bapak dengan nada yang sedikit pelan. Memang sih Kang, jawab Udin yang ikut memelankan kepalanya. Tapi semoga saja benar ketemu dan bisa menyembuhkan Ujang ya. Namanya juga ikhtiar Kang. Ada keheningan sejenak di antara mereka berdua. Di sana ibu datang untuk memberikan kopi kepada mereka berdua dan bapak menceritakan hal itu kembali kepada ibu. Aku melihat kedua mata ibu seperti bersinar dan secercah harapan yang tadinya padam kini seperti tersulut kembali. Aku tahu ini adalah pertaruhan terakhir. Dengan kondisiku yang separah ini, perjalanan ke Gunung Gelis adalah sebuah resiko besar. Tapi mati di jalan karena berusaha kesembuhan mungkin lebih baik daripada mati perlahan di atas kasur ini. Setelah berdiskusi alot antara ibu, bapak, Mang Udin juga dengan para saudara yang lain, ibu dan bapak akhirnya menjual sawah satu-satunya untuk modal perjalananku pada saat itu. Dan hal itu dia pakai untuk semua keperluanku, seperti menyewa mobil dan perbekalan hingga bisa sampai ke Aki Sanca yang ada di puncak Gunung Gelis. Mang Udin menawarkan diri untuk memandu mereka, dan dengan uang dari hasil menjual sawah, beberapa persiapan akhirnya dilakukan. Salah satunya membuat tandu sederhana dari bambu dan sarung. Karena jangankan berjalan, duduk pun aku sudah tidak sanggup sekarang. Perjalanan menuju Gunung Gelis adalah perjalanan paling berat di dalam hidupku. Dan hal itu mungkin berlaku bagi bapak, Mang Udin dan semua saudaraku yang secara bergantian memikul tandu pada saat itu. Semakin ke atas, jalanan semakin terjal dan licin. Kanan dan kiri hanyalah hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Suara-suara aneh di dalam hutan, langkah-langkah kaki yang muncul di antara pepohonan, lalu gemerisik daun dari kejauhan membuat semua bulu kuduku berdiri ketika berada di dalam tandu. Tapi anehnya selama perjalanan itu, aroma melati yang biasanya begitu pekat kini terasa berkurang. Memang wangi itu masih ada, tapi seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak aku mengerti. Setelah berjam-jam keluargaku menyusuri hutan untuk ke rumah Aki Sanca yang ada di atas sana, akhirnya Mang Udin memberi isyarat bahwa kita hampir sampai. Aku membuka mata dan di hadapan kami ada sebuah lapangan yang sedikit terbuka di antara pepohonan yang rindang. Di sana berdiri sebuah pondok kayu kecil yang sederhana. Atapnya dari ijuk, dindingnya dari bilik bambu yang sudah menghitam. Lalu di atasnya ada asap tipis yang mengepul dan menghilang secara perlahan. Bapak dan Mang Udin akhirnya menurunkan tandu itu dengan hati-hati, dan tidak lama dia maju ke depan pondok untuk mengetuk pintunya. Tidak lama kemudian di balik pintu itu muncul seorang lelaki tua yang renta dengan janggut putihnya yang panjang menjuntai sampai ke dada. Pakaiannya hanya sarung lusuh dan baju putih yang sudah pudar. Tubuhnya kurus dan terlihat sorot matanya terlihat tajam namun menyejukkan. Beliau tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk kecil ke arah Mang Udin, lalu pandangannya beralih kepada aku yang terbaring lemas di atas tandu. Lama sekali beliau memandangku
seolah-olah dia melihatku dari ujung kepala dan ujung kaki sambil mencari tahu apa yang aku alami. Setelah itu dia hening sejenak. Lalu tidak lama kemudian Aki Sanca mulai bersuara dengan suaranya yang pelan dan serak. Anak ini sepertinya terlilit dendam lama yang bernama Sengit Melati, penghalang ASI. Jantungku berdetak kencang. Bapak dan ibu saling berpandangan satu sama lain, seolah tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Aki Sanca hanya menatapku beberapa menit, tapi dia langsung tahu masalah yang sedang aku hadapi. Tidak lama Aki Sanca berkata kembali sambil mengusap-ngusap kakiku yang kurus kering itu. Telunya sangat kuat dan bukan sembarang orang yang mengirimnya. Dia langsung berjalan kembali ke arah bapak dan tidak lama dia berkata kembali. Bawa masuk anak itu, kita lihat apa yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa melakukan ikhtiar demi kesembuhan anak ini. Mendengar hal itu air mata ibu tidak terbendung lagi. Dia seperti menemukan harapan baru setelah sekian lama terombang-ambing di dalam kegelapan akan kesembuhanku selama ini. Tangan bapak dan Mang Udin terlihat gemetar ketika mengangkat tandu dan membawaku masuk ke dalam pondok Aki Sanca yang sempit. Ternyata di dalam rumah itu malah lebih sederhana lagi. Tidak ada kemenyan, tidak ada peralatan seperti keris yang menggantung atau patung-patung seperti layaknya ruang ritual yang memenuhi ruangan. Di dalamnya hanya ada tikar pandan yang sudah usang, beberapa buntalan kain dan sebuah kompor kayu kecil dengan sisa bara apinya yang masih menyala tipis. Aku dibaringkan di tikar pandan itu. Setelah itu ibu duduk di sisiku sambil menggenggam erat tanganku. Sedangkan Mang Udin dan bapak serta saudara-saudariku yang lain, dia berdiri di belakang Aki Sanca yang duduk di sampingku dengan wajah-wajah mereka yang tegang. Aki Sanca tidak langsung memulai. Beliau langsung mengambil air dari sebuah kendi dari tanah liat. Lalu tidak lama kemudian dia berkumur dan membasuh wajahnya. Gerakannya tampak tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian beliau duduk bersila di lantai dan menghadap ke arahku. Matanya terpejam sejenak. Bibirnya bergerak merapalkan doa-doa dan mantra yang tidak jelas aku dengar. Suasana di dalam pondok itu mendadak menjadi hening. Yang ada hanya terdengar suara nafas yang berat dan detak jantungku sendiri yang berdetak kencang di rongga dada. Tidak lama kemudian Aki Sanca membuka kembali matanya. Tatapannya kini terasa lebih tajam, seolah-olah menembus ke dimensi yang lain. Dengan suara Aki Sanca yang dalam dan bergetar, beliau lalu mengambil sejumput garam kasar dan meniupkannya ke arahku. Dan di saat itulah proses menghilangkan teluh itu dimulai. Awalnya aku hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu aroma melati yang sempat sedikit mereda kini tercium kembali dan semakin menyengat. Aroma itu sangat pekat, bahkan saking pekatnya membuatku sesak nafas. Perutku bergejolak hebat, aku ingin sekali muntah. Beberapa kali mulutku terbuka tapi tidak ada apapun yang keluar. Keluar kamu, jangan mengganggu anak manusia. Brak. Aki Sanca tiba-tiba berteriak sambil menghantam lantai kayu itu dengan seluruh kekuatannya. Rumah yang sempit itu seketika bergetar. Salah satu tangannya menunjuk ke arahku, seolah-olah sedang mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Selain itu aku merasakan bahwa tubuhku seperti ditarik-tarik dari berbagai arah. Rasa panas, dingin, sakit, perih, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Aku menjerit sejadi-jadinya tanpa bisa aku tahan lagi. Ibu langsung memelukku erat sambil menangis histeris. Lalu bapak dan Mang Udin terlihat mundur beberapa langkah dengan wajahnya yang pucat. Di dalam pandanganku yang mulai kabur, aku seperti melihat bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi Aki Sanca. Ada yang berbisik di dekat telinganya, ada yang tertawa di dekatnya, lalu wangi melati yang aku cium seperti tertahan oleh sebuah bau busuk yang menyengat. Wajah Aki Sanca berkeringat. Dia merapalkan kembali doa-doa dan sesekali meniupkan sesuatu ke arahku. Sorot matanya tetap menyala dan penuh keyakinan. Dia mendekat secara perlahan. Langkahnya begitu berat sehingga dia seperti harus mengeluarkan tenaga hanya untuk mendekatiku. Dan tepat ketika dia sampai, dia langsung menempelkan selembar daun sirih ke keningku. Aku langsung berteriak lebih keras seperti sebelumnya. Rasanya seperti disetrum dari berbagai arah.
Lalu kemudian aku kembali muntah, namun muntahan yang dikeluarkan berbeda sekarang. Bukan lagi paku atau silet, melainkan segumpal benda hitam seperti bunga melati yang sudah layu dan gosong yang dililit oleh rambut dan benang-benang berwarna merah darah. Benda itu jatuh ke lantai dan seketika tubuhku langsung tidak sadarkan diri. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, tapi sepertinya tidak bisa aku lakukan. Tapi sebelum aku sepenuhnya tidak sadarkan diri di sana, aku mencium aroma melati itu secara perlahan-lahan menghilang. Aku kembali tersadarkan ketika aku sampai di rumah. Aroma melati itu benar-benar menghilang sekarang dan tubuhku terasa baikan. Aku bahkan bisa kembali makan dan minum seperti sebelumnya. Sepertinya Aki Sanca bisa membuat kutukan itu menghilang sepenuhnya dari dalam tubuhku. Aku mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi sehingga aku mendapatkan penderitaan ini. Bapak dan ibu yang mendengar hal itu berkata bahwa ternyata ini adalah urusan keluarga yang belum selesai. Di mana pada zaman dahulu, buyut bapak dan buyut keluarga Ambu adalah saudara. Mereka terlibat sengketa tanah dan dimenangkan oleh buyut bapak ketika melakukan pengadilan adat. Namun hal itu membuat dendam bagi buyut keluarga Ambu dan hal itu diturunkan terus hingga kepadanya. Terbukti ketika Nyi Ipa ingin melamarku, Ambu seperti menolak hal itu karena dia masih dendam kepada keluargaku. Tapi karena suaminya Juragan Karta menuruti kemauan anaknya, mau tidak mau Ambu harus mengikutinya karena dia sangat hormat kepada suaminya. Rasa sakit hati Ambu bertambah ketika aku menolak lamarannya. Dia seperti dilecehkan untuk kedua kalinya, sehingga dia melakukan hal itu kepadaku karena sakit hati yang diturunkan secara turun-temurun. Kepalaku mendadak pusing ketika ingin mencerna semua itu. Ambu yang merupakan wanita yang ramah dan penuh senyum, nyatanya adalah otak di balik rasa sakitku yang aku rasakan selama ini. Rasa tidak percaya, marah dan ngeri kini bercampur aduk menjadi satu. Ingin rasanya aku balas dendam, tapi ibu dan bapak berkata bahwa kita harus memaafkannya terlepas apa yang dia lakukan kepada aku. Sudah seminggu dari kejadian itu, kondisiku kini mulai membaik. Aki Sanca menyarankan aku minum beberapa air rebusan dedaunan untuk membersihkan sisa-sisa racun di tubuhku. Aku juga sudah mulai bisa makan dengan normal. Berat badanku kini bertambah kembali dan kulitku yang menghitam kini berangsur-angsur pulih. Meskipun menyisakan beberapa bekas samar dari luka yang aku dapatkan, tapi yang penting aku kini bisa tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian aku mulai beraktivitas kembali. Aku kembali berangkat ke sawah, menyapa semua warga yang menanyakan kondisiku sekarang. Dan kabar tentang kesembuhanku secara perlahan-lahan menyebar sehingga banyak dari mereka mendatangiku dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa mengatakan semuanya. Aku hanya berkata bahwa aku hanya disembuhkan oleh orang yang ada di puncak Gunung Gelis tanpa memberitahu siapa yang melakukan hal itu kepada aku. Banyak yang menebak bahwa itu perbuatan Ambu dan bertanya kepadaku tentang hal tersebut. Tapi aku menolaknya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan penolakan lamaranku pada saat itu. Aku tidak mau keluarga Juragan Karta jadi omongan warga atas apa yang dilakukan oleh Ambu. Apalagi Juragan Karta dan Nyi Ipa tidak tahu menahu akan hal ini. Kejadian ini telah mengubahku selamanya. Aku kini menjadi lebih menghargai hidup dan lebih mawas diri. Dan di sana pula aku bisa mendekatkan diri dengan Neng Lilis. Karena ternyata setelah aku sehat kembali, dia sendiri mendatangiku dan menanyakan kabar tentang kesehatanku. Sedangkan untuk keluarga Juragan Karta, mereka seperti menghilang begitu saja. Mereka jarang sekali hadir dalam kumpulan warga, bahkan Nyi Ipa pun nampak pindah ke kota dan tinggal dengan saudaranya. Katanya Ambu terkena penyakit yang aneh sekarang, dan Juragan Karta membawanya ke rumah sakit yang ada di ibu kota. Entah itu karena timbal balik atas kesembuhanku yang kini penyakitnya berbalik kepadanya, atau memang ada sesuatu yang lain yang menimpanya. Entahlah, yang pasti aku kini bisa hidup dengan damai kembali, meskipun kini aku harus hidup dengan kacamata yang berbeda. Karena di balik keindahan dan keramahan warga, aku sadar bahwa selalu ada potensi kegelapan yang tersembunyi. Dendam, iri hati, dan kebencian
bisa bersemayam di hati siapa saja, bahkan di balik senyuman yang paling manis sekalipun. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.